Halo teman-teman, pasar saham sudah jatuh 30% dalam waktu 2 minggu. Nah mungkin kita merasa wah 30% nggak seberapa, karena ya krisis 2008 jatuhnya 50%, krisis 1998 jatuhnya juga 50% ke atas. Cuma permasalahannya adalah berapa lama mereka jatuhnya. 1998 kita jatuh sekitar 60% dan kita butuh waktu 6 bulan untuk mencapai koreksi itu. 2008 kita mengalami koreksi sampai 60% dan kita butuh waktu sekitar 7 bulan. 2020 kita mengalami koreksi sebanyak 35% dan itu hanya dilakukan di IHSG dalam waktu 3 minggu saja. Buat gue ini adalah waktu yang sangat cepat, tapi gue percaya di setiap krisis dan koreksi cepat yang terjadi akan ada juga rebound yang cepat yang terjadi sesudahnya. Nah, apakah yang harus kita ambil waktu sekarang? Apakah ini mengerikan seperti krisis 2008 dan 1998? Buat gue krisis sekarang lumayan berbeda dengan 1998 dan 2008. Buat gue krisis 1998 dan 2008 adalah krisis ekonomi dan krisis finansial. Tapi tahun 2020 buat gue ini bukan krisis ekonomi semata, tapi adalah krisis kesehatan. Yang mana kalau tidak dikontrol dengan secara baik dan tidak di-manage dengan secara baik bisa berubah menjadi krisis ekonomi. Yang mana semua orang juga masih berasumsi dan masih mengguga-guga. Tetapi buat gue krisis 2020 ketika ini kejadian dan sudah selesai, reboundnya akan lebih cepat daripada krisis-krisis sebelumnya. Kenapa itu? Karena kita punya sebuah istilah yang namanya pent-up demand. Pent-up demand adalah sebuah teori makroekonomi yang mungkin bahasa Indonesianya gue bisa bilang adalah keinginan yang terpendam atau kebutuhan yang terpendam. Maksudnya apa dengan pent-up demand? Banyak orang nggak bisa traveling sekarang, banyak orang nggak bisa belanja sekarang di mana-mana bukan karena mereka nggak punya uang, bukan karena mereka kekurangan penghasilan, mereka nggak bisa pergi karena mereka dipaksa karantina di rumah dan negaranya di lockdown. Jadi orang mengunggah pembeliannya bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka dipaksa oleh pemerintah untuk melakukan lockdown demi memperlambat infeksi corona yang terjadi di pasar. Nah, tapi apa yang terjadi? Bayangkan apa yang terjadi kalau nanti semua kebijakan lockdown itu dibuka. Tentunya ekonomi kita akan lebih cepat daripada biasanya. Nah, inilah yang akan kita ambil momentumnya. Di balik semua krisis pasti ada kesempatan. Nah, apakah ini bottomnya, apakah ini belum? Mungkin banyak orang bisa bergumul, oh belum, masih jauh, IHSG masih bisa ke 2000, masih bisa ke 1000, masih bisa ke 3000. Tapi satu hal yang pasti, level sekarang adalah level valuasi yang hampir jarang sekali kejadian. Sebagai contoh, ada begitu banyak saham-saham blue chip, saham-saham multinasional, saham-saham BUMN yang bahkan bisa dijual di valuasi di bawah 10 kali atau namanya single digit PE atau valuasi yang sangat murah yang nggak pernah kejadian dalam 15 tahun terakhir, baik dalam segi PE dan segi PBV. Ya intinya banyak sekali saham-saham kelas atas, banyak sekali saham-saham yang sebenarnya bisnisnya tidak ada hubungan dengan corona dan masih berjalan normal dihargai seolah-olah perusahaan ini hampir bangkrut. Dan sama juga dengan IHSG juga koreksinya sangat dalam. Ini seolah-olah investornya sudah mulai mengantisipasi kalau kita akan mengalami resesi. Pertanyaannya, apakah kita akan mengalami resesi atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, bagaimana kalau ternyata pas data ekonomi keluar pada bulan April dan laporan keuangan keluar pada bulan April, hasilnya menunjukkan bahwa ekonomi kita hanya melambat. Apakah itu jelek? Belum tentu. Melambat? Iya, tapi ternyata nggak sejelek yang kita kira. Kalau itu kejadian, itu akan menyebabkan rebound yang sangat kencang pada pasar saham kita. Dan kembali lagi, setelah lockdown dibuka, saya percaya bahwa nanti ekonomi kita akan tumbuh dengan sangat cepat. Kenapa? Nah, kita belajar dengan satu prinsip namanya pent-up demand. Seperti botol Coca-Cola ini. Botol Coca-Cola ini melambangkan ekonomi kita. Ekonomi kita melambat. Oke, dan semua negara sedang mengalami lockdown. Ya, ini botol Coca-Cola yang mengalami lockdown adalah botol Coca-Cola ya. Dan pemerintah melakukan intervensi. The Fed turunkan suku bunga. BI rate diturunkan ke level berapa basis poin, ya kan? Intervensi triliunan rupiah dari Bank Sentral Amerika, dari Bank Sentral Eropa, ada pemotongan pajak, ada pemangkasan pajak korporasi, insentif buat pariwisata, dan begitu banyak insentif dan dikasih masuk oleh semua bursa global, dikasih insentif oleh Bursa Efek Indonesia, oleh Bank Indonesia, oleh Bank Dunia, oleh Bank Regional, oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Kenapa ekonominya nggak bertumbuh-tumbuh ya? Kenapa ekonominya nggak keluar-keluar ya? Karena ada yang namanya lockdown. Tapi apa yang terjadi setelah dikasih begitu banyak stimulus dan diinjeksi begitu banyak teori ekonomi dan tiba-tiba lockdownnya dibuka? Apa yang terjadi? Ya ini yang kita lihat. Ekonomi kita akan mengalami
muncrakan yang sangat kencang, ekonomi kita akan beribau dengan sangat kencang karena ada yang namanya pent up demand. Semua keinginan kita yang sudah terpendam dalam 2 bulan ke belakang, kita langsung tanda kutip akan melakukan shopping spree di saat lockdown itu terbuka. Sebagai contoh kasus, banyak sekali sahabat saya yang saya ingin banget jalan-jalan tahun 2020, dan ya bahkan mungkin beberapa bulan ke depan kita sudah berbicara ingin jalan-jalan, ada yang ingin ke Australia, ada yang ingin ke Eropa, tapi semua itu harus tertunda, bukan karena kita nggak mampu beli, bukan karena kita nggak mampu jalan-jalan, tapi karena kita dipaksa diam di rumah oleh pemerintah kita karena ada kebijakan lockdown. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba pemerintah membuka lockdownnya? Ya pasti saya akan melakukan pembelian tiket pesawat lagi, dan kita akan sama-sama traveling rame-rame ke negara manapun, karena itu adalah hasrat yang terpendam oleh semua orang yang mungkin sudah bosan di lockdown oleh pemerintahnya selama lebih dari 2 minggu. Jadi ketika lockdown ini terbuka, apa yang akan terjadi? Pasar modal kita akan mengalami rebound yang sangat cepat dan sangat besar, seperti koreksinya juga yang sangat cepat dan sangat besar. Makanya oleh karena itu, kita investor muda ingin membuat sebuah webinar khusus yang tujuannya adalah mempersiapkan kalian untuk menghadapi krisis ini. Karena yang namanya krisis, yang namanya crash itu adalah hal yang sangat langka dan super duper langka kejadian. Alangkah sayangnya kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak mempersiapkan diri bagaimana memanfaatkan crash ini menjadi keuntungan kita, atau bahasa kerennya profit from panic. Makanya pada tanggal 28 investor muda akan membuat sebuah webinar yang namanya profit from panic, dan teman-teman punya benefit yang bisa didapatkan oleh webinar ini. Pertama, teman-teman punya informasi tentang bagaimana yang harus dilakukan di saat krisis ini, harus pilih saham apa, bagaimana cara belinya, kira-kira kapan bottomnya. Kedua, teman-teman bisa belajar kapan aja dan di mana saja, karena semua kelas kita dilakukan secara online. Dan ketiga, kalau teman-teman merasa nggak puas sama isi webinar kita, teman-teman merasa nggak berguna informasi yang kita berikan, teman-teman boleh minta yang namanya 100% money back guarantee, dan kita nggak akan tanya apapun. Kalau teman-teman merasa setelah nonton webinar kita, kalian merasa apa yang kita sampaikan tidak bermanfaat buat kalian, tidak ada gunanya buat portfolio investasi kalian, ya teman-teman boleh minta money back guarantee. Nah, bagaimana teman-teman memanfaatkan situasi ini? Makanya kita Komunitas Investor Muda membuat webinar online spesial dan khusus ini buat teman-teman mengambil kesempatan di crash yang sangat langka terjadi. Bagaimana caranya? Teman-teman cukup klik link yang ada di sebelah kiri saya. Di sana teman-teman akan masuk ke sebuah page yang teman-teman bisa mendaftarkan dan melakukan biaya investasi sebesar 258.000. Nah, mungkin biaya ini kenapa kita harus bayar? Karena buat kami, kita harus memilih siapa yang berkomitmen serius belajar. Karena buat kami yang namanya pemenang itu selalu minoritas, dan setiap kali ada krisis, pasti tahun berikutnya selalu nambah orang-orang yang kekayaannya bertambah. Dan kita semua sama-sama di sana. Dan makanya teman-teman kalau merasa nggak ada value-nya pun, setelah itu teman-teman nggak usah khawatir. Setelah kalian bayar pun dan kalian merasa tidak ada manfaatnya sama sekali webinar ini, teman-teman kan juga punya yang namanya money back guarantee. Jadi ayo sama-sama kita daftar, klik link yang ada di sebelah kiri, kita sama-sama memanfaatkan peluang yang sangat amat langka kejadian. Yang namanya krisis itu biasanya mungkin kejadian 10 tahun sekali, 20 tahun sekali. Dan inilah momennya, dan inilah kesempatan kalian. Kalau kalian nggak beli saham sekarang, mau kapan lagi?